Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Rina Maulidya selaku Kepala SDN Demang Harjo 02. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian serta staf SDN Demang Harjo 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SDN Demang Harjo 2 oleh saya sendiri, Imam Salih. Salawat serta salam lalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu sahabatnya di yaumil akhir nanti. Saya berdiri di sini sebagai pemateri sekaligus pembawa acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga acara inti, dan yang keempat adalah penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Acara yang pertama sudah kita lewati, kemudian acara yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Rina Maulidya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bantu Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah walaupun dalam keadaan sebenarnya hawanya sedang enak ya, kayaknya pada praktek kabeh pulau deh, alhamdulillah. Nggih, karena memang sibuk, tapi kita masih diberi kesehatan, masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Itu nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri setiap harinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, hari ini kembali lagi kita terlibat aktif dalam kegiatan program guru penggerak, di mana kita punya dua CGP angkatan 11, ada Pak Himawan dan Pak Olis, yang tentu saja saya mendukung 100% dengan adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan saya sudah pernah melakukan kegiatan ini, sudah pernah jadi pemateri, dan saya harapkan ketika nanti panjenengan sudah paham apa itu budaya positif, mudah-mudahan kita bisa terapkan bareng-bareng. Karena saya pun mengetahui ini setelah saya ikut dalam program guru penggerak. Ketika kita berdiri di depan gerbang, karena kita gerbangnya depan Pantura, tidak mungkin kita menunggu anak-anak di depan, kita di belakang. Itu juga termasuk budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak hanya mau datangnya tidak terlambat, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan, bisa kita mulai. Mudah-mudahan setelah nanti Pak Himawan, Pak Olis, nanti juga Bu Warsini menyusul, memberikan pemahaman kepada kita semua tentang apa sih budaya positif di sekolah, itu seperti apa. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkannya bersama-sama
baik itu di lingkungan sekolahan atau lingkupnya yang kecil saja Pak Bu. Panjenengan itu pemimpin pembelajaran di mana di kelas. Ketika jenengan sudah mampu membawa perubahan, sudah mampu membawa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas yang kreatif, aktif dan inovatif, jenengan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti jejak yang panjenengan lakukan. Berarti jenengan sudah tidak hanya tergerak, tidak hanya bergerak, tapi jenengan sudah mampu menggerakkan. Itu yang saya harapkan. Jadi ayo mulai perubahan dari diri kita sendiri, kemudian kita memberikan virus yang positif untuk teman-teman kita agar kita menjadi pemimpin pembelajaran yang hebat dan luar biasa. Itu saja harapan dari saya. Monggo Pak Himawan, Pak Olis berikan penjelasan sejelas-jelasnya yang menarik, yang menyenangkan, supaya saya berharapnya bisa kita implementasikan secara langsung. Itu saja, mohon maaf dari saya apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rina atas sambutannya dan juga wajangannya, dan terima kasih juga atas supportnya kepada kami para CPP, yaitu baik saya maupun Pak Olis maupun nanti luar sini, dan semoga nanti Pak Eri dan Bulut bisa menyusul. Langsung saja menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif SDN Demang Harjono 2. Rancangan aksi nyata budaya positif di kelas 5A SDE Negeri Demang Harjono 2. Nah, ini ada pantun pembuka Bapak Ibu. Foto lama jadi kenangan. Kenangan indah sama Anda Semarang. Salam hangat Bapak Ibu sekalian. Semoga bahagia mengikuti acara. Ibu Rina bukan biduan. Pak Eri bingung cari alamat. Selamat datang Tuan dan Puan. Semoga acara ini membawa manfaat. Singarang Allah Bu. Budaya positif yang sudah tadi diceritakan oleh Bruna, yaitu adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama Bapak Ibu. Jadi bukan hanya datang secara tepat waktu ya, atau masuk kelas secara tepat waktu, tetapi budaya-budaya positif yang sudah ada, yaitu yang sudah menjadi keyakinan serta menjadi nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan. Kemudian dalam menerapkan budaya positif itu dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran maupun yang lainnya. Kemudian budaya positif itu Bapak Ibu meliputi disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Inilah yang nanti akan saya paparkan satu persatu sehingga nanti bisa barangkali menggugah Bapak Ibu semua. Untuk yang pertama ini saya ingin Bapak Ibu melakukan kegiatan, sedikit kegiatan. Bapak Ibu dengan rekannya ya, yang satu menjadi A, yang satu menjadi B ya, monggo. Misal Bu Enda menjadi A, Bu Yayu menjadi B, kemudian Bunda menjadi A, Bu Not menjadi B. Iya, enggak Pak, enggak sendirian, sama yang lainnya, sama temennya. Berarti Pak Eri dengan luar sini, Pak Olis dengan Bu Rina. Ya, nah tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Coba dikepalkan satu tangan. Yang A saja, yang A. Yang A, Bu Yayu nggak usah Bu Enda saja, Bu Enda, Bundar, kemudian Pak Eri, Pak Olis, dikepalkan. Kemudian jenengan bayangkan bahwa jenengan itu menyimpan ya di tangan Anda itu sesuatu yang berharga, di kepala Anda itu sesuatu yang berharga. Anda harus menjaganya sekuat tenaga karena begitu penting di kehidupan Anda. Ya, jadi dikepal. Nah, tugasnya yang B, Bu Yayu, Bulut, luar sini.
Ya, mencoba dengan segala cara membuka kepalanya Bu Endang atau Bunda atau Pak Eri, coba dibuka Bu Yayu kepalanya. Lah Bu Endang cekal kenceng-kenceng Bu, sampai buka. Iya, 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 boleh Bu, boleh caranya, boleh membujuk, oh bisa menghati, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda. Dikit-dikit ya nih, duit, dia sekarang juga boleh Bu. Ya, iya berusaha, tapi Bu Endang, Pak Eri, Bunda itu pasti akan melakukan terus. Ya, apapun yang dilakukan oleh Bu Yayu, Bu Lut atau Bu Arsini itu tidak akan terbuka. Coba slide berikutnya Pak Eri, Pak Alis. Nah, kemudian jawablah pertanyaan ini Bu. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa dan apa alasannya? Tadi Bu Endang kenapa jadikan mau melepaskan kepalanya? Oh, Pak Eri apakah tadi masih mengepalkan? Masih mengepalkan. Ya. Kemudian berarti masih kuat ya polis ini mau menyerahkan. Ya. Ya, berarti kan ada iming-iming. Ya. Kemudian apakah B atau Anda atau B menutup kepala Anda? Mengapa Anda melakukan itu? Kemudian dalam kegiatan ini menurut jenengan semua, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan Anda? Diri sendiri ya Bapak Ibu. Jadi yang mempunyai kontrol itu diri sendiri Bapak Ibu, bukan orang lain. Walaupun tadi dihardik, dikasih uang ataupun apa, itu jadi yang mempunyai kontrol itu diri kita sendiri. Ya, slide berikutnya Paulis. Kemudian Bapak Ibu, ketika jenengan semua mendengar kata disiplin, apa yang tergoyang di benak Bapak Ibu sekalian? Biasanya apa kalau mendengar kata disiplin? Hukuman, patuh, apa balon, aturan, ya. Biasanya seperti itu kalau kita mendengar kata disiplin itu seperti itu. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan taat, tertib, teratur, kepatuhan dan pada peraturan. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman tadi seperti yang Bu Rina bilang. Padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman Bapak Ibu. Karena tidak harus dengan hukuman. Justru hukuman itu adalah alternatif terakhir. Ya, dan kalau perlu tidak digunakan. Ya, jadi setelah saya mempelajari ini, ternyata hukuman itu alternatif terakhir lah. Padahal kan kita semua pasti sering menghukum anak-anak. Ya, kita semua pasti sering menghukum anak-anak. Tapi di sini ternyata hukuman itu sebagai alternatif terakhir, bahkan tidak usah digunakan sama sekali. Apa itu nilai-nilai universal? Lanjut Paulis. Nilai-nilai universal adalah Bapak Ibu, ini adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Jadi prinsip-prinsip yang baik yang sudah diketahui masyarakat umum. Apa itu? Nah, di sini proyek belajar profil belajar Pancasila di sini memuat ini, ya. Jadi nilai-nilai disiplin, nilai-nilai universal itu sudah kita ketahui secara umum lah, bahwa ini adalah kebajikan, nilai-nilai yang baik, yaitu peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Itu kan semua orang sudah tahu itu, bahwa itu adalah nilai yang baik. Semua orang, agama apapun, latar belakang apapun, itulah yang dinamakan nilai universal Bapak Ibu. Ya, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian dan lain sebagainya, ini banyak sekali. Ya, pokoknya nilai-nilai yang baik itulah yang dinamakan nilai-nilai universal Bapak Ibu. Jadi jangan bingung nilai-nilai universal itu apa? Nilai-nilai universal itu berarti nilai-nilai yang baik yang sudah disepakati oleh semua orang bahwa itu baik, memang baik nilai itu.
Selanjutnya Paulis. Nah, selanjutnya ini sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda, Bapak Ibu? Motivasinya apa? Coba selanjutnya. Apakah Anda datang tepat waktu karena ingin ditegur oleh atasan, kemudian mendapat surat peringatan, secara tidak langsung menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Datang tepat waktu karena tadi ditegur. Ya, siswa kita datang ya tepat waktu karena takut ditegur oleh kita. Ya, itu apakah yang pertama? Ya, kemudian atau yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda, mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Berarti ini mendapatkan teori motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau yang pertama itu menghindari kenyamanan atau menghindari hukuman, yang kedua itu ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ini nilai ini adalah menghargai nilai diri sendiri. Yang mana sepertinya Bapak Ibu? Yang ketiga ya Bapak Ibu. Iya. Itulah tadi bahwa kita sudah percaya nilai-nilai universal itu, ya. Jadi nilai yang ketiga inilah yang yang diinginkan oleh kita semua. Nah, nih. Lah, Dian Gosen dalam bukunya ya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi ya. Jadi ini motivasinya apa? Murid kita itu motivasinya apa? Ya. Ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat yang terendah. Murid-murid kita kalau hanya takut motivasinya hanya takut untuk dihukum, ya ini berarti pada tingkatan motivasi yang terendah Bapak Ibu. Ya, ini adalah tingkatan terendah motivasi perilaku. Biasanya orang yang melakukan ini, menghindari hukuman ini, akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya melakukan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin ya berpengaruh pada dirinya secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Kemudian bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi motivasi ini karena eksternal, karena orang lain, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, kalau yang mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini satu tingkat, motivasinya lebih tinggi daripada yang tadi karena takut hukuman. Ya. Di sini orang yang berperilaku seperti ini, ya biasanya akan menanyakan apa yang akan saya dapatkan ketika dia melakukan itu. Ya, iya main dalam, Kemudian mereka juga akan melakukan motivasi itu mendapatkan hadiah, pengakuan imbalan. Ini juga masih bersifat eksternal, bukan karena diri sendiri. Ya, jadi siswa-siswa kita itu bukan karena diri mereka sendiri melakukan misalkan mengerjakan tugas atau apa, tapi masih bersifat eksternal karena gurunya memberi imbalan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi orang yang seperti ini, ya, menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang tadi mereka percaya, ya, inilah dengan motivasi ini pada tingkatan yang tertinggi, yaitu karena mereka melakukannya, karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang baik yang mereka yakini. Ya, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif Bapak Ibu. Ketika mereka motivasinya dari internal diri mereka sendiri, murid-murid kita, ya, maka mereka akan memiliki disiplin positif yang baik. Lanjutnya, Boris. Nah, ini ada beberapa kasus. Ini tadi antara konsekuensi dan hukuman. Ya, apakah ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Nanti di ujungnya digeser ya, Paulis. Sudah tolong. Membersihkan tumpahan air di meja
tulis karena tersenggol pada saat belajar ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kita buka polis. Geser bisa buka polis. Coba, ini ternyata konsekuensi Bapak Ibu. Ya, jadi membersihkan tumpahan air, ya, karena tanggung jawab berarti. Kemudian kalau ini yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu hukuman ya. Coba digeser polis. Iya, itu ternyata hukuman Bapak Ibu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker misalnya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Ini apa ini? Ya, hukuman. Ya, itu tadi berarti Bapak Ibu sudah memahami bahwa ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya hukuman. Di hukuman perilakunya bisa pasif, bisa agresifnya meningkat. Ya, bahkan mereka akan ngamuk atau ya tambah menjadi-jadi lah seperti itu. Perbuatannya itu akan menjadi-jadi. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, murid orang beti koro wahimawan medine koro pae ora berjalan. Ya, tidak takut dengan bungun, takutnya dengan Bu Warsini yang tidak akan jalan, itu kalau hukuman. Nah, kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Ya, apakah dilakukan atau tidak. Nah, kalau yang restitusi dia akan bertanggung jawab Bapak Ibu karena tadi dia yang mengutarakan sendiri. Ya, kemudian dia yang ingin memperbaiki, jadi dia akan bertanggung jawab karena tadi kontrol tadi ada pada dirinya sendiri karena dia yang menginginkan. Sekuat apapun Pak Olis dikasih uang 100 juta pun tidak akan dibuka tangannya. Ya, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu, ya. Kita ice breaking. Bahulu tangan ibu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sedikit refreshing biar tidak terlalu jenuh. Ya, nanti lagi. Ya. Nah, sekilas kita fresh dulu biar nggak terlalu tegang karena ini materinya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, para pendagang itu akan merasa minder, itu akhirnya menghukum mereka. Ya. Kemudian ini mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor 2 Bapak Ibu? Itu untuk apa? Nganggo helm kenapa Bapak Ibu? Aman. Terus apa lagi? Selamatan diri, nyaman. Ya. Cuma tadi nilai-nilai yang kita yakini, keselamatan, ya, keamanan itu ya kita sudah masuk pada keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya. Mengapa kita memiliki tentang peraturan tentang menggunakan masker, mencuci tangan? Itu untuk apa? Kesehatan juga itu tadi masuk dalam nilai-nilai universal yang kita yakini bersama.
bahwa itu nilai itu baik, kesehatan baik, keselamatan baik, ya kenyamanan juga baik, ya. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas, nah, kita yang pertama harus keyakinan kelas itu sifatnya abstrak Bapak Ibu, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih universal. Misalkan ya, misalkan anak tidak boleh berkelahi dengan temannya. Terus harus mendengarkan saat guru berbicara atau menjelaskan, ya. Itu bisa kita masukkan ke dalam satu payung yang sama, yaitu menghormati sesama. Ya, jadi abstrak, jadi lebih dalam keyakinan kelas itu tidak terinci. Misalkan tadi ya harus membuang sampah di tempatnya, tidak. Ya, harus datang tepat waktu, tidak. Ya. Tapi beberapa kalimat yang sama, yang intinya sama, yang keyakinannya sama, ya misalkan tadi menghormati, ya berarti menghormati sesama, itu dimasukkan ke dalam satu kalimat, itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya apa? Tidak boleh dengan kata-kata, tidak boleh nakal, tidak boleh terlambat. Itu tidak seperti itu, tidak boleh menggunakan kata tidak Bapak Ibu. Jadi bukan menggunakan kata negatif. Ya, jadi tidak menggunakan kata negatif. Ya, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata positifnya apa? Membuang sampah di tempatnya. Ya kan? Diubah kata-katanya, tidak boleh membuang. Kemudian tidak boleh nakal. Berarti apa? Harus menyayangi teman. Iya, harus menyayangi teman. Berarti tidak boleh ada kata tidak Bapak Ibu. Ya, itu seperti itu. Ya. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya ya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa ya dimintai pendapat apa yang ingin kalian buat untuk kelas kita itu seperti apa, ya. Jadi ada curah pendapat antara siswa dan murid. Jadi keyakinannya nanti diarahkan pada keyakinan kelas yang sama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika jadi peraturan atau keyakinan kelas itu tidak baku, bisa dirubah ya dari waktu ke waktu. Jadi bisa mengakomodir, misalkan Pak Guru ini seperti ini, ya ini seperti ini, bisa dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Itu seperti itu Bapak Ibu dalam pembuatan keyakinan kelas. Lanjutnya Pak Walis. Nah, agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan tadi. Misalkan keyakinan kelas saling menghormati, ya itu selama seminggu itu kita buat program bagaimana cara menghargai atau menghormati, ya. Di sana kalau apa yang tidak menyerupai dan seperti misalkan kalau seperti ini Bapak Ibu, anak bermain di kelas, berarti itu menghormati Bapak Ibu guru apa tidak? Tidak. Ya, kemudian misalkan anak mendengarkan saat Bapak Ibu guru menjelaskan, itu menghargai apa tidak? Ya, itu menghargai. Jadi dibuat antara kalimat-kalimat seperti itu, anak-anak diberi pengetahuan bahwa ini yang menghargai, ini yang tidak. Jadi diberi pemahaman selama seminggu ternyata Bapak Ibu.
dalam membuat keyakinan kelas itu terus. Ya, setelah dibuat, diingatkan terus, diingatkan terus anak-anak kita. Jadi mereka lebih mendalam tentang keyakinan yang ada. Ya, itu seperti itu. Ya, hasilnya juga ditempel. Ya, tuh. Nah, ya, hasilnya juga ditempel. Ya, tuh. Nah, nih. Selanjutnya ini ada Ibu Ambar. Ibu Ambar itu wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya namanya Doni. Ya, bukan Amar. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan yang sering meminta bekal makanan, ya, mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, ya, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal itu? Bagaimana, Bu? Mengasih nasihat. Iya, jangan minta-minta lagi. Ya, itu bisa kita lakukan terhadap Doni. Ya. Selanjutnya Paulis. Nah, ketika seorang murid kita melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Ya, untuk jelasnya kita bahas, ya, ada lima kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi kita mempunyai yang pertama kebutuhan bertahan hidup kita semua sama. Ya, kebutuhan kita sama, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, ya, kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, komponen psikologis ini pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, Bapak Ibu. Nah, masih nomor 1 Paulis. Nah, dari kasus Doni tadi, ya, bisa saja Doni menjawab, Pak Guru, saya lapar, saya belum mendapat bekal dari rumah. Ini juga ternyata Doni masuk pada kebutuhan bertahan hidup karena dia lapar, Bapak Ibu. Jadi karena mengapa dia menakali meminta makanan di temannya, ternyata ada alasannya, dia lapar. Ya, untuk mempertahankan hidupnya. Ya, itu kalau alasannya Doni lapar. Kemudian yang kedua Paulis. Kemudian yang kedua itu kasih sayang, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi selain tadi kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang juga diperlukan murid-murid kita, Bapak Ibu. Kebutuhan untuk disayangi, ya, diterima, ya, meliputi ya diperhatikan, ya, baik itu dalam di temannya, keluarganya, pasangan hidupnya, teman kerja, bahkan hewan peliharaan dan kelompok kita pun, ya, kita merasa butuh untuk diterima. Sebagai manusia itu seperti itu. Murid-murid kita pun sama, Bapak Ibu, mereka perlu kasih sayang, ya, perlu diterima. Jadi misalkan Doni tadi meminta makanan, ya, ternyata Doni ingin berteman dengan anak itu, ya, karena saya ingin berteman dengan dia, Pak Guru, saya nggak berteman dengan dia, akhirnya saya meminta makanannya. Itu juga masuk pada kebutuhan kasih sayang, karena pengen diterima temannya. Ya, itu seperti itu, Bapak Ibu, ada kebutuhan untuk kasih sayang. Nah, yang ketiga ada kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya. Ya, itu kebutuhan akan penguasaan. Misalkan, ya, ini biasanya ingin diakui, ingin dihormati, ya, terus eksistensinya ingin diakui, itu seperti itu. Jadi ini kebutuhan akan penguasaan. Misalkan tadi Doni meminta makanan temannya, bahwa dia itu merasa kuat, bisa menjahili temannya, ya, itu berarti kebutuhan tentang penguasaan, Bapak Ibu. Ya,
Itu. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan penguasaan. Selanjutnya yaitu yang keempat, kebebasan. Ya, kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, bebas, ingin bergerak, mencoba-coba sesuatu. Ya, mungkin Doni ya dimasakin mamanya hanya telur terus, melihat temannya masakannya enak, dia bosan kalau telur terus, ingin merdeka. Ya, teruslah akhirnya dia meminta makanan dari temannya. Ya, ingin kebebasan, ya, karena itu terus. Jadi ini juga kebutuhan hidup kita dan murid-murid kita ini. Ya, ini hanya contoh saja. Ya, pembuat merasa bersalah dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah segitiga restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita memperbaiki kesalahan murid ya dengan ya pendekatan-pendekatan yang membuat karakter mereka lebih kuat. Dan ini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid kita mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan. Jadi ketika kita ngobrol dengan mereka ya, maka akan terbentuk tadi restitusi yang baik. Langkah-langkahnya dalam segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan siswa kita bermasalah, ya, itu kita harus menstabilkan identitasnya. Ya, contohnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku tadi memiliki alasan, entah itu alasannya tadi kebutuhan hidup, ya bertahan hidup, ya entah itu kesenangan, entah itu penguasaan ataupun yang lainnya. Ada 5 tadi ya. Kemudian menanyakan keyakinan ini kan tadi ya Bapak Ibu. Semua yang kita yakini baik itu adalah keyakinan. Jadi mereka memiliki motivasi pada diri mereka sendiri. Selanjutnya Nah, ini segitiga restitusi ini seperti ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama tadi ini yang di bawah. Ya, Bapak Ibu pun sering melakukan ini sebetulnya. Ya, sebetulnya sering melakukan ini, tetapi mungkin hanya pada tahap yang kedua dan yang ketiga belum lengkap. Ya, belum lengkap. Ya, jadi dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu itu caranya ya. Dikasih contoh Pak, Iya. misalnya ada kasus apa, terus nanti contohnya kayak gimana? Ya, sebentar lagi Ibu. Ini akan ada contoh yang mungkin bisa menggambarkan seperti itu. Nah, misalkan dalam menstabilkan identitas, ya, jadi kita ngomong ke dia, ke yang melakukan kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi dia itu tidak tidak langsung ngegas ya. Jadi kita sedikit demi sedikit dulu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi distabilkan dulu ya. Kemudian setelah distabilkan identitasnya ya, intinya ya, bahwa bukan dia satu-satunya yang bersalah lah, seperti itu, yang pernah melakukan, bahkan Bapak Ibu guru pun pernah melakukan. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah ya, urutannya itu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu ya. Kenapa dia melakukan itu? Pasti ada alasannya. Dia punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi tindakan yang salah itu alasannya apa? Mengapa? Kita tanyai, mengapa kamu melakukan itu? Setelah kita melakukan itu, ditanyai kesalahannya apa, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan yang sudah
kita sepakati itu apa. Ya, dalam kelas makanya kita memang perlu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu seperti itu. Jadi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, ngenang-ngenangilah intinya, ya, ngenang-ngenangi bahasa kita ini ngenang-ngenangi disik, ya, kemudian menanyakan kesalahannya, apa benar yang melakukan dia, kemudian keyakinannya ditanyakan dan ingin seperti apa. Selanjutnya polis. Nah, ini ada kasus. Ini contoh kemarin seorang anak yang datang terlambat karena bangun kesiangan dan sering bergadang sampai malam karena asik bermain sehingga melanggar keyakinan kelas menghargai waktu. Ini latar belakang kenapa kita perlu ya adanya disiplin positif. Ya. Seiring perkembangan zaman teknologi, fenomena krisis karakter yang sangat memprihatinkan. Kita tahu sendiri ya, karakter itu sudah pada krisisnya. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan teknologi yang memudahkan mereka mengakses tren budaya luar tanpa mereka mengkaji apa yang datang dari luar. Ya, hal ini akan berdampak pada nilai karakter pada rapat pendidikan SD Harjo 2. Makanya kita harus menumbuhkan budaya positif, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, nilai-nilai universal, memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik, memahami konsep kebutuhan dasar manusia, memahami penerapan segitiga restitusi, meningkatkan rasa percaya diri murid, ya, kemudian menumbuhkan budi pekerti yang baik, tanggung jawab, disiplin dan selanjutnya. Tolak ukurnya tadi peserta mampu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, mampu menjalankan kesepakatan kelas yang dibuat, mampu menunjukkan perubahan perilaku yang baik, peserta didik dan guru mampu melaksanakan budaya positif, keyakinan kelas maupun segitiga restitusi secara konsisten. Ini tolak ukurnya tadi berkonsultasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, ya, membuat keyakinan kelas, membaca Asmaul Husna. Ini adalah budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan. Kemudian melakukan tindakan positif yang disepakati. Ini saya singkat, ada Jumat berseri, Jumat pagi bersih, sehat dan religius. Ya, yang sudah budaya-budaya yang sudah kita lakukan. Ini harus kita kuatkan Bapak Ibu, jangan kita tinggalkan. Itu seperti itu. Ya. Dukungan tentu saja dari orang tua, kemudian warga sekolah, sarana dan prasarana, kerjasama dengan kepala sekolah. Nah, ini waktu mau pembuatan aksi nyata, ya, perancangan, dan berikutnya polis. Nah, ini membuat rancangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan dengan rekan sejawat Pak Eri. Ini Pak Eri nih, ganteng sekali ini. Selanjutnya, nah ini misalkan kegiatan Jumat pagi bersih, ya, tuh misalkan seperti itu. Selanjutnya Pak Oles dan berikutnya. Ini dengan senam bersama. Ini juga budaya positif akan kesehatan Bapak Ibu. Jadi senam itu jangan dikira goyang-goyang, tapi itu juga tadi nilai universalnya ada kesehatan. Ya. Selanjutnya membaca Asmaul Husna. Ya. Ya, ini sudah kita lakukan bersama-sama dan perlu kita lakukan secara konsisten Bapak Ibu, sehingga budaya positif atau nilai-nilai karakter yang baik akan terjaga pada anak didik kita. Selanjutnya Paulis. Lanjut, ini ketika saya membuat kesepakatan kelas, ya. Lanjutnya Paulis. Ini masih sama, anak-anak maju ke depan untuk menuliskan kesepakatan kelasnya, ya, itu saling seperti yang kita lakukan kemarin. Mereka itu menginginkan seperti apa di kelasnya, itu mereka menuliskan di situ, kemudian kita bikin keyakinan kelasnya. Refleksi dan umpan balik bagaimana Bapak Ibu perasaannya pada hari ini. Monggo. Wah, sini apa yang Anda dapatkan pada siang hari ini? Terima kasih.
Terima kasih ilmunya untuk Pak Himawan, bahwa sekarang kita mengetahui disiplin positif itu tidak hanya tepat waktu saja, tetapi banyak sekali bentuknya. Dan untuk memberi motivasi kepada siswa bahwa disiplin positif itu ada tiga cara tadi. Yang pertama itu untuk mendapat penghargaan, yang kedua hukuman, dan yang ketiga tentang diri sendiri. Dan kita sebagai guru bisa menunjukkan kepada siswa bahwa keinginan dari diri sendiri itu yang paling baik untuk menunjukkan sikap disiplin di sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk keluar sini. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita sampai pada kesimpulan ya bahwa disiplin positif itu harus memperhatikan berbagai aspek Bapak Ibu. Dan itu kebajikan universal. Ya, kita sudah tahu kebajikan universal itu banyak sekali ya, yang nilai-nilai yang baik itu universal. Kemudian teori motivasi dan motivasinya penghargaan atau hukuman atau karena diri sendiri, ternyata diri sendiri itulah yang paling baik. Kemudian kita kadang menjadi penghukum dan dalam penghargaan pun kadang kita menjadi menghukum siswa-siswa kita. Kemudian tadi kebutuhan dasar manusia, ternyata murid kita melakukan sesuatu itu ada alasannya, ada kebutuhan dasar manusia, bukan hanya murid kita pun ya sama, kebutuhan dasar kita 5 ya, bertahan hidup, kesenangan, ingin dihargai, ya penguasaan dan yang lain sebagainya. Kemudian 5 posisi kontrol ya, tadi ada itu. Nah sekarang pantun penutup sudah pada akhir Bapak Ibu. Siang hari makan tahu aci, makan bareng sama Bu Sini. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan umpan balik. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya pada hari ini? Monggo. Wah sini apa yang Anda dapatkan pada siang hari ini? Terima kasih. Terima kasih ilmunya untuk Pak Himawan, bahwa sekarang kita mengetahui disiplin positif itu tidak hanya tepat waktu saja, tetapi banyak sekali bentuknya. Dan untuk memberi motivasi kepada siswa bahwa disiplin positif itu ada tiga cara tadi. Yang pertama itu untuk mendapat penghargaan, yang kedua hukuman, dan yang ketiga tentang diri sendiri. Dan kita sebagai guru bisa menunjukkan kepada siswa bahwa keinginan dari diri sendiri itu yang paling baik untuk menunjukkan sikap disiplin di sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk keluar sini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita sampai pada kesimpulan ya bahwa disiplin positif itu harus memperhatikan berbagai aspek Bapak Ibu. Dan itu kebajikan universal. Ya, kita sudah tahu kebajikan universal itu banyak sekali ya, yang nilai-nilai yang baik itu universal. Kemudian teori motivasi dan motivasinya penghargaan atau hukuman atau karena diri sendiri, ternyata diri sendiri itulah yang paling baik. Kemudian kita kadang menjadi penghukum dan dalam penghargaan pun kadang kita menjadi menghukum siswa-siswa kita. Kemudian tadi kebutuhan dasar manusia, ternyata murid kita melakukan sesuatu itu ada alasannya, ada kebutuhan dasar manusia, bukan hanya murid kita pun ya sama, kebutuhan dasar kita 5 ya, bertahan hidup, kesenangan, ingin dihargai, ya penguasaan dan yang lain sebagainya. Kemudian 5 posisi kontrol ya, tadi ada itu. Nah sekarang pantun penutup sudah pada akhir Bapak Ibu. Siang hari makan tahu aci, makan bareng sama Bu Sini. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.